Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Sri Rahayu, NIM T 2018-1143. Saya dari Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Fikih Ibadah dan Muamalah yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Diaul Haq MPD. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hibah, sodaqoh, hadiah, wakaf, dan lukotoh. Pasti dong kalian semua sudah tidak asing lagi dengan semua istilah tadi, namun belum mengetahui apa makna istilah-istilah tadi. Nah, saya di sini akan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas agar bisa kalian pahami dan kalian bisa memahaminya secara baik dan benar. Nah, untuk yang pertama, materi hibah. Kata hibah berasal dari bahasa Arab, merupakan masdar dari kata wahaba yahibu hibatani, yang artinya memberi atau pemberian. Sedangkan secara etimologi, hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan yang memberi kepada tangan yang diberi. Nah, jadi hibah ini adalah intinya kita menyalurkan sesuatu untuk si yang membutuhkan dari pemberi untuk yang diberi. Dasar hukum hibah. Nah, dasar hukum ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanitamu atau yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Nah, ada juga rukun dan syarat hibah. Rukunnya ada 4. Yang pertama, wahib atau pemberi. Yang kedua, mauhublah atau penerima. Yang ketiga, muhib, yaitu barang yang dihibahkan. Yang keempat, sighot, ijab dan qabul, yaitu serah terima antara wahib dan mahublah. Adapun syarat hibah, yaitu menurut ulama Hanabilah terdapat 11, yaitu yang pertama, hibah dari harta yang boleh ditasarufkan. Yang kedua, terpilih dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, harta yang diperjualbelikan. Keempat, tanpa adanya pengganti. Yang kelima, orang yang sah memilikinya. Yang enam, sah menerimanya. Yang ketujuh, diterima walinya sebelum penerima cukup umur. Yang kedelapan, menyempurnakan pemberian. Yang kesembilan, tidak disertai syarat waktu. Yang kesepuluh, pemberi sudah dipandang mampu tasyaruf atau merdeka, mukallaf, dan rasyid. Yang terakhir, mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan. Nah, sehingga hibah ini untuk saling membantu sesama manusia yang sedang kesulitan atau membutuhkan bantuan. Nah, dalam hibah ini terdapat 2 hal yang hendak dicapai oleh hibah, yakni yang pertama, dengan memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia. Sedangkan mempererat hubungan silaturahmi itu termasuk ajaran dasar agama Islam. Yang kedua, yang dituju oleh anjuran hibah adalah terbentuknya kerjasama dalam berbuat baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial. Jadi, hibah ini
sebuah perbuatan kebaikan yang dimana dapat membantu meringankan beban saudaranya yang sedang mengalami kesusahan. Nah, selanjutnya adalah hukum dan sifat hibah. Hukum asal hibah adalah mubah atau boleh, tetapi berdasarkan kondisi dan peran si pemberi dan si penerima hibah bisa menjadi wajib, haram, dan makruh. Adapun sifat hukum hibah adalah ketetapan pemiliknya ada pada mahublah. Nah, mengapa hibah ini bisa dikatakan wajib, haram, dan makruh? Wajib yaitu hibah suami kepada istri dan anak, hukumnya adalah wajib sesuai kemampuannya. Yang kedua, haram. Hibah menjadi haram manakala harta yang diberikan berupa barang haram, misalnya minuman keras, barang curian, ataupun yang lainnya. Yang terakhir, makruh. Nah, menghibahkan sesuatu dengan maksud mendapatkan imbalan sesuatu baik berimbang maupun lebih, hukumnya adalah makruh. Nah, misal kita memberikan kepada seseorang yang setengah membutuhkan bantuan sebuah baju. Nah, maksud kita memberikan sebuah baju tersebut adalah agar dia juga membalas kita, memberikan sesuatu yang lebih dari yang kita berikan. Nah, itu adalah hukumnya makruh, tidak boleh ya. Nah, itu tadi merupakan penjelasan singkat saya mengenai hibah. Yang kedua, sodakoh. Secara bahasa, kata sodakoh berasal dari bahasa Arab sodakotu yang artinya tindakan yang benar. Sedangkan secara syara atau terminologi, sedekah dapat diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima, yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Nah, jadi sodakoh ini tidak menentukan kadarnya untuk mengeluarkan sesuatu untuk bersedekah. Jadi seikhlasnya dan semampunya. Adapun dasar hukum sedekah yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wassailina wa firriqab, yang artinya, dan berikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, atau yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya. Nah, sedekah ini juga mempunyai rukun dan syarat, yaitu yang pertama, orang yang memberi. Syaratnya, orang yang memberi hendaknya pemilik harta tersebut dan berhak membelanjakannya. Nah, jadi bukan milik orang lain loh ya untuk memberikan sedekah. Yang kedua, orang yang diberi. Syarat orang yang diberi adalah berhak memiliki, jadi tidak sah bersedekah kepada anak yang masih dalam kandungan dan kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki. Nah, yang ketiga, ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pemberian dari orang yang memberikan dan penerima dari yang diberi. Yang terakhir, barang yang diberikan. Nah, barang yang diberikan ini disyaratkan dapat dijual dan dimanfaatkan bagi penerimanya. Nah, adapun keutamaan dan manfaat sedekah. Yang pertama, sedekah dapat menghapus dosa. Kedua, sedekah dapat melipat gandakan rezeki. Yang ketiga, dapat meringankan beban orang lain yang membutuhkan. Yang keempat, mempererat tali silaturahmi antar sesama. Yang kelima, dapat meredam kemarahan Allah. Yang keenam, menjadikan umur panjang ataupun berkah. Yang ketujuh, menghilangkan sifat sombong dan angkuh. Nah, namun ada juga hal-hal yang dapat menghapus pahala
sodakoh. Yang pertama alman. Apa itu alman? Selalu mengungkit-ungkit. Jadi kita kalau sodakoh ya sodakoh saja, jangan selalu mengungkit-ungkit tentang sodakoh kita kepada orang lain. Karena apa? Itu nanti akan menimbulkan rasa sedih dan beban kepada orang yang kita sodakohi. Yang kedua al-aza atau menyakiti. Nah, apalagi ini kalau niat sodakoh ya sudah diniati lillahi ta'ala, jangan berbicara ataupun yang melakukan sesuatu hal yang dapat menyakiti si yang diberi tadi. Yang terakhir riya. Nah, sodakoh ini kan berniat untuk mendapat pahala, ganjaran dari Allah, dan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, bukan untuk sebuah agen untuk menyombongkan diri bahwa kita ini mampu. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi sodakoh itu ingin membersihkan sebagian dari harta kita untuk orang lain, ataupun menyisihkan sebagian harta kita untuk orang lain, karena dalam rezeki pasti ada bagian untuk orang lain. Nah, tadi penjelasan saya tentang sedekah. Yang ketiga yaitu hadiah. Hadiah berasal dari kata hadi, terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf ha, dal, dan ya. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil ke depan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata hadi yang bermakna petunjuk jalan, karena dia terampil di depan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Nah, sedangkan menurut istilah fikih Zakaria Al-Ansori, hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memulihkannya. Nah, hadiah ini maksudnya sebuah pertanda untuk mempererat tali silaturahmi kita kepada saudara kita, bukan untuk menunjukkan bahwa kita itu kaya, bisa memberi orang tanpa melihat melihat harta, terus tahta dan pangkatnya, bukan seperti itu ya. Adapun dasar hukum hadiah yaitu An-Nisa ayat 4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita atau yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Nah, hadiah juga bisa dikategorikan menjadi dua ya, yaitu yang pertama, hadiah yang berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasinya atau memang murni karena penghormatan. Yang kedua, pemberian hadiah kepada pejabat atau penguasa. Nah, umumnya hadiah ini biasanya diberikan kepada seseorang yang mendapatkan prestasi untuk mengapresiasi hasil yang telah dicapainya, seperti itu. Yang keempat, wakaf. Wakaf berasal dari kata kerja wakafa yakifu waqdan, yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa digunakan untuk kebaikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia sebagai sedekah jariah yang pahalanya terus-menerus mengalir karena yang memberi wakaf telah meninggal dunia. Nah, maksudnya di sini adalah semisal ada seseorang yang mewakafkan tanah untuk dibangun sebuah masjid, sebuah sekolahan, sebuah TPQ. Nah, itu meskipun nanti orangnya sudah meninggal, namun pahala tersebut masih mengalir kepadanya melalui
melalui tanah yang diwakafkan tadi karena bermanfaat bagi semua orang. Nah, dasar hukum wakaf ini ada dua. Yang pertama surat Al-Hajj ayat 77 dan yang kedua surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waf'alu khairul la'allakum tuflihun. Artinya, dan berbuatlah kebajikan agar kamu beruntung. Surat Al-Hajj ayat 22. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Artinya, tidak akan tercapai olehmu suatu kebaikan sebelum kamu sanggup membelanjakan sebagian harta yang kamu sayang. Surat Al-Imran ayat 92. Nah, wakaf ini juga memiliki rukun macam-macamnya dan juga syaratnya. Rukun wakaf ada 4, yaitu yang pertama, orang yang memberikan wakaf atau wakif. Yang kedua, barang yang diwakafkan atau maukuf. Yang ketiga, ikrar penyerahan atau akad. Yang keempat, tujuan atau penerima wakaf, maukuf alai. Nah, macam-macam wakaf ini ada 2, yakni wakaf ahli atau keluarga atau khusus. Yang kedua, wakaf umum, khairi. Nah, ada syarat-syarat wakaf, yaitu yang pertama, perwakafan benda itu tidak dibatasi oleh waktu tertentu, melainkan selamanya. Yang kedua, tujuannya harus jelas dan disebutkan ketika mengucapkan ijab. Yang ketiga, wakaf harus segera melaksanakan setelah ikrar dinyatakan oleh wakif dan tidak boleh menggantungkan pelaksanaannya. Keempat, wakaf yang sah wajib dilaksanakan karena ikrar wakaf oleh wakif berlaku seketika dan selamanya. Yang kelima, perlu dikemukakan syarat yang dikeluarkan oleh wakif atas harta yang diwakafkannya. Jadi seorang pewakaf harus memenuhi rukun macam-macam. Jadi seorang pewakaf harus memenuhi rukun dan syarat-syarat wakaf. Nah, baik, yang terakhir adalah luqotoh. Apa sih luqotoh itu? Menurut bahasa atau etimologi, artinya sesuatu yang ditemukan atau dicatat. Atau dalam bahasa Arab itu luqotoh berarti barang temuan. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan luqotoh menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib adalah sesuatu yang ditemukan atas dasar hak yang mulia, tidak terjaga, dan yang menemukan tidak mengetahui mustahiknya. Nah, jadi barang temuan itu adalah barang yang tidak berkepemilikan ataupun barang milik seseorang yang jatuh di sesuatu tempat dan kita menemukannya. Hukum memungut luqotoh. Hukum pengambilan barang temuan berubah-ubah sesuai dengan kondisi tempat dan kemampuan penemunya. Secara umum ada 5 kondisi hukum mengambil barang temuan, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Nah, mengapa bisa seperti itu? Saya akan menjelaskannya. Wajib. Menurut suatu pendapat, hukum memungut luqotoh itu wajib jika luqotoh ditemukan di tempat yang tidak aman, karena sebagian kaum mukminin wajib menjaga kekayaan sebagian kaum mukminin lainnya. Yang kedua, sunnah. Sunnah mengambil barang temuan bagi penemunya apabila orang tersebut percaya kepada dirinya bahwa ia mampu mengurus benda-benda itu sebagaimana mestinya. Tetapi bila tidak diambil, barang-barang tersebut tidak dikhawatirkan akan hilang sia-sia. Yang ketiga, makruh. Nah, karena seseorang tidak boleh mengambil harta saudaranya, serta dikhawatirkan orang yang mengambil itu bersifat lalai menjaga atau memberitahukannya. Yang keempat, haram. Nah, haram ini bagi orang yang menemukan suatu benda, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan yakin bahwa dirinya tidak mampu memelihara barang tersebut. Nah, hukum memungut luqotoh juga haram jika berada di kawasan tanah haram atau Mekah.
Apabila seseorang memungut lukotoh dan berniat memilikinya, dia harus mengganti karena dia telah bertindak lalai. Yang kelima, jais atau mubah. Nah, jika lukotoh ditemukan di bumi tak bertuan atau di jalan yang tidak memiliki seseorang atau di selain tanah haram Mekah, dalam kasus ini seseorang diperkenankan memilih antara memungut lukotoh untuk dijaga dan dimilikinya setelah lukotoh itu diumumkan atau membiarkan lukotoh tersebut. Nah, jais atau mubah ini yaitu boleh mengambilnya atau lebih baik mengumumkannya saja. Nah, mengumumkan lukotoh. Bagi orang yang menemukan barang temuan, wajib mengenal ciri-cirinya dan jumlahnya. Kemudian mempersaksikan kepada orang yang adil, lalu ia menjaganya dan mengumumkan kepada halayak selama setahun. Nah, jadi barang temuan ini harus diumumkan terlebih dahulu kepada semua orang yang merasa kehilangan. Misal, kita menemukan sesuatu itu di lingkungan desa. Nah, kita wajib lapor kepada Pak RT ataupun ke Pak RW. Terus kemudian beliau melakukan pengumuman lagi kepada warganya jika ada kehilangan sesuatu barang, harap ke rumah Pak RT atau Pak RW tersebut. Nah, status lukotoh. Status lukotoh merupakan amanah di tangan si penemu, maka benda dengan sengaja dibuang oleh pemiliknya karena sudah tidak lagi ingin memilikinya, tentu saja sudah bukan lagi disebut dengan lukotoh. Contohnya itu lukotoh itu adalah dompet. Nah, dompet itu masih dompet yang berisikan ATM, KTP, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan barang temu, Kak. Nah, itu merupakan barang temuan yang harus segera diumumkan karena pasti si pemilik mencari-carinya. Nah, rukun dan syarat lukotoh. Yang pertama, yang mengambil harus adil. Sekiranya yang mengambil orang yang tidak adil, hakim berhak mencabut barang itu dari orang tersebut dan memberikannya kepada orang yang adil dan ahli. Yang kedua, barang yang didapat, sesuatu yang didapat ada 4 macam, yaitu barang yang dapat disimpan lama, kedua barang yang tidak tahan lama untuk disimpan, yang ketiga barang yang dapat tahan lama dengan usaha, yang keempat usaha yang berhajat pada nafkah. Nah, materi yang saya sampaikan tadi itu adalah suatu perbuatan kebaikan sesama manusia. Karena apa? Kita sebagai makhluk hidup pasti membutuhkan bantuan sesama manusia. Kita hidup bersosial, bukan berindividu. Jadi, jika kalian melihat sesaudaranya atau melihat siapapun yang sedang kesusahan, jika kita bisa membantunya, marilah kita bantu. Setidaknya kita bisa meringankan beban mereka. Itu pesan saya, tanamlah benih-benih kebaikan dimanapun kamu berada. Karena jika yang kamu tanam baik, maka kamu akan menuai di kemudian hari dengan baik. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dalam berkata, dalam menyampaikannya, harap dimaklumi dan mohon dimaafkan. Ambil hikmahnya yang saya sampaikan dan buang segala sesuatu yang kejelekan kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.